berikut adalah kriteria pembuatan dari akuarium. Pembuatan dari akuarium memiliki 8 kriteria yang kami simpulkan dari pedoman yang sudah diberikan. Yang pertama adalah volume Cartesius dengan volume XYZ dengan sumbu Z yaitu dari 0 hingga 200, Y 0 sampai 50, dan Z 0 hingga 200. Topografi seragam di sepanjang sumbu Y, fungsi harus kontinu sepanjang sumbu X, ketinggian air tidak boleh melebihi dari 100, terdapat 2 titik puncak maksimum di atas air dan 3 titik puncak lokal maksimum di bawah air, dan 3 area yang dibatasi oleh air tersebut harus memiliki total sebesar 200 cm3 atau 200 liter, dan air sepanjang 3 area tersebut harus memiliki area yang sama atau volume yang sama, dan volume Fx harus memiliki volume yang seminimal mungkin. Proses berpikir adalah kami menetapkan sumbu Hx terlebih dahulu dan membuat satu variabel dapat berubah-ubah di setiap fungsinya yang kami bikin secara piecewise. Fungsi pertama adalah eksponensial. Eksponensial yang kami memiliki bentuk yaitu a pangkat bx dengan a yang kami tentukan secara sembarang yaitu 2, dengan b yang adalah variabel yang dapat berubah-ubah. Pertama-tama kami harus mendatangkan terlebih dahulu equation dari x-nya atau yang bersentuhan dengan hx, yaitu log 245 dibagi c. C didapatkan dari menyelesaikan persamaan dari integral yang kami dapatkan sebagai akhirnya 0,13 yang bisa kami substitusi balik untuk mendapatkan titik potong x-nya yaitu 39,87. Fungsi kedua adalah fungsi rasional. Fungsi rasional ini adalah tempat di mana 3 lingkaran di paling bawah tersebut yang kami akan jelasin lebih lanjut lagi. Tapi kami akan mencari 2 antiderivatifnya yang kami dapatkan sebagai a per 2 arsin x min 2 per akar a plus x min c per 2 akar a min x min c kuadrat plus c, yang kami gunakan yaitu substitusi sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1 dan identitas double angle dari sin sama cos. Terus kami harus mempersiapkan variabel ini digunakan untuk menjadi batas kanan dan batas kirinya yang kami cari dengan y sama dengan y dari sebuah garis yaitu y sama dengan 1. Sehingga kami dapatkan M1 dan M2. Tetapi M1 dan M2 memiliki nilai plus minus di setiap titik potong x-nya. Dan kami harus melihat arah dari mereka berada, yaitu plus dan minusnya. Setelah itu, kami menggunakan ada 3 lingkaran di paling bawah, 1 lingkaran tengah yang memiliki sifat yang sebagai spesial, dan 2 lingkaran lagi kiri dan kanan sebagai yang asimetris. Dapat dicatat juga 3 lingkaran tersebut menjadi 3 titik puncak di bawah air. Fungsi ketiga adalah fungsi polinomial. Fungsi polinomial yang memiliki bentuk a x minus 100 pangkat n minus 100 supaya fungsi polinomial tersebut berada di tengah. A dan pangkat n adalah pangkat yang kami hitung secara pasti yaitu 10 dan a sebagai hal yang dapat berubah-ubah. Pertama-tama kami akan mempersiapkan variabel terlebih dahulu. Dengan diketahuinya volume dari area dibatasi dengan hx dan fx dari 3 lingkaran tersebut, kami bisa mengurangi 1333,333 tersebut dengan volume yang di atas yang dibatasi dengan air tersebut, yang akan mendapatkan volume dari antara kedua polinomial yang didapatkan adalah 648,46. Setelah itu kami akan mengintegralkan fungsi polinomial. Sebelum itu kami akan menggunakan variabel yaitu p sama dengan x2 minus 100 dan d yaitu 100 minus x1. Dapat dicatat juga x2 sama dengan m2 dan x1 sama dengan m1. P dan d adalah perbedaan antara dari x dengan titik tengahnya. Kalian mendapatkan persamaan itu a sama dengan 44 minus pn. Setelah itu kami turunkan menggunakan integral untuk mendapatkan persamaan untuk menyelesaikan dari persamaan tersebut. Tetapi persamaan tersebut tidak bisa diselesaikan begitu saja dan harus menggunakan beberapa asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi tersebut memiliki kesimpulan menyatakan bahwa tidak bisa menyelesaikan dengan equation yang tidak linear, harus memiliki fungsi yang linear. Sehingga kami menggunakan untuk melihat memiliki fungsi polinomial dari kanan.
Sehingga persamaan tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan asumsi bahwa nilai yang kami hilangkan tersebut memiliki nilai sangat-sangat kecil. Sehingga didapatkan juga P, dan jika P ditambah 100 yaitu adalah X2-nya, yaitu titik potong polinomial yang sudah dibagi 2 dan di sebelah bagian kanan yang membentuk sumbu HX-nya. Dan juga didapatkan juga nilai A yaitu 2,65 pangkat 10 pangkat minus 11. Terlebih selanjutnya itu adalah fungsi rasional. Fungsi rasional adalah untuk menghitung bagian di atas air, yaitu kayak menggunakan radius sebesar 1 juta dengan N1 sebagai untuk unit pergeseran sebelah kanan dan sebelah kiri, dan juga V1 dan V2 sebagai pergeseran atas dan bawahnya. N1 didapatkan dari persamaan yaitu batas kiri dan minus batas kanan dibagi 2 dengan plus batas kiri. Setelah itu didapatkan juga untuk V-nya dengan menyelesaikan persamaan. Untuk mencari V1 bisa digunakan dua cara, yaitu melihat perpotongan dari fungsi rasional ataupun eksponensial. Tetapi kami menggunakan fungsi dari eksponensial karena tersebut lebih mudah, karena fungsi polinomial memiliki beberapa asumsi-asumsi yang mendasar. Dan didapatkan juga V1 dan V2 memiliki nilai yang sama. Setelah itu ada fungsi rasional yang terakhir, yang itu adalah menggunakan antiderivatif yang pertama, yaitu untuk mencari setengah lingkaran didapatkanlah volume terakhir yaitu 3925,05. Dan jika dihitung total daratan yang didapatkan adalah 4552,82. Berikut adalah hasil piecewise. Berikut adalah grafiknya. Maka secara kesimpulan, fungsi yang telah dibuat dengan piecewise itu terbentuk dalam suatu topografi yang memenuhi kriteria 1-6. Tetapi ada juga kriteria 7 dan 8 yang masih dapat dioptimisasikan dengan cara-cara yang lain. Jadi pada optimisasi fungsi piecewise berfokus pada kriteria 7 dan kriteria 8. Jadi untuk meningkatkan efisiensi dan estetika kurva, jadi pada kriteria 7 yang bertujuan membuat fungsi lebih curam untuk memaksimalkan area di atas ambang batas Hx, kami mengusulkan kalau penggantian fungsi eksponensial dengan fungsi polinomial berderajat 10 atau yang lebih tinggi. Setelah itu polinomial berderajat tinggi menghasilkan kelengkungan yang bisa jauh lebih tajam dan yang secara efektif justru menghemat area yang berada di bawah kurvanya, dan juga memaksimalkan panjang daerah yang berada di atas Hx-nya tersebut. Nah, sementara itu untuk kriteria 8 yang memerlukan titik puncak yang hemat, daerah dan mendekati garis lurus, maka solusinya adalah menggunakan segmen yang dimodelkan sebagai busur lingkaran dengan radius yang sangat besar atau bisa dibilang astronomis. Jadi radius yang masif tersebut dapat memastikan segmen tersebut terlihat hampir lurus dan menghemat daerah, namun tetap dipertahankan titik puncak lokal maksimum yang diperlukan. Setelah itu, kedua pendekatan ini dipilih karena menawarkan keseimbangan terbaik antara efisiensi dalam matematisnya dan juga keindahan atau keestetikan dalam kurva yang telah dibuat menggunakan fungsi ini. Setelah mengevaluasi desain topografi kelompok 1, dapat dilihat bahwa topografi tersebut menggunakan fungsi piecewise fx dengan permukaan air di bawah y sama dengan 62,27. Hal tersebut menghasilkan dua penemuan kuantitatif. Yang pertama, analisis interval fungsi di bawah y sama dengan 62,27 mengkonfirmasi bahwa adanya 3 fitur perairan yang memenuhi kriteria. Kedua, perhitungan integral untuk menentukan volume air di setiap palung menunjukkan total 3.576,70. Palung pertama memiliki volume sekitar 476,37. Palung kedua memiliki volume sekitar 2.623,95. Dan palung yang ketiga memiliki volume sekitar 476,37. Dan dengan ini kriteria P2
P3, P4, dan P5 terpenuhi. Pada bagian opsional, sebagian kriteria telah terpenuhi, namun masih terdapat kriteria yang perlu direvisikan oleh desainer. Hal seperti volume air dari topografi yang masih kurang dan masih belum merata, yaitu palung pertama dengan volume 476,37, palung kedua dengan volume 2623,95, dan yang paling terakhir palung ketiga dengan volume 476,37. Dengan itu, semuanya sudah terpenuhi kecuali volume yang kurang merata dari setiap palung. Baik, kemudian untuk penilaian topografi dari kelompok 17 yang merupakan fungsi piecewise, ditemukan bahwa permukaan air mereka sudah di bawah 50. Kemudian untuk desain mereka sendiri, perairannya sudah menjadi 3 bagian yang terpisah oleh bukit-bukit. Kemudian perhitungan untuk volume air melalui integral dihasilkan disparitas substansial bahwa volume palung 1 tercatat memiliki volume sekitar 400,87 cm3. Kemudian palung kedua memiliki volume sekitar 1028,75 cm3 dan palung ketiga memiliki volume 1028,75 cm3, di mana masing-masing volume ini melanggar preferensi untuk volume serata mungkin pada kriteria P2. Jadi dari hasil yang didesain oleh kelompok 17, mereka telah menghasilkan dan berhasil mencapai kriteria geometris dari P3, P4, dan P5. Namun secara desainnya masih ada beberapa kekurangan dari desain dari kelompok 17 tersebut, di mana masalahnya berada di total volume yang disajikan, di mana Dr. Calvin meminta volumenya adalah 200 liter, namun total volume pada akuarium tersebut itu adalah 167.005,15 liter, dan itu berarti desain yang dibuat oleh kelompok 17 itu belum memenuhi P6, dan oleh karena itu desain ini tidak direkomendasikan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam kondisi saat ini. Tapi jika kelompok perancang dapat mengubahnya, maka untuk modifikasinya dapat melakukan modifikasi substansial pada fungsi topografi, khususnya dalam mengoreksi jumlah volume air yang disajikan dan mencapai kriteria yang diperlukan oleh Dr. Calvin. Cara kesimpulan, perbandingan antara kelompok 1 dan kelompok 17, di mana pada kelompok 1 mereka juga melakukan kriteria khusus yang diajukan oleh Dr. Calvin, sehingga kelompok 1 memiliki desain yang lebih direkomendasikan dibanding dengan kelompok 17.